warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Diponegoro, bersama saya Serda Kuat Anggun di acara Diponegoro Soldier Talk. Pada kesempatan kali ini, kita bersama Letda CZI Jazar Irwansyah dan Ton 3 Yonzipur 4 tanpa kawan dia. Dan kita akan membahas tentang Jembatan Beli. Baik, sebagai pembuka perbincangan kali ini, kami memberikan kesempatan untuk Danton untuk memperkenalkan diri. Mohon izin Danton, baik mungkin bisa diceritakan sedikit nama, jabatan, atau peran Danton saat penugasan Yonzipur kemarin dalam penanggulangan bencana alam di Sumatera beberapa waktu yang lalu. Baik Mbak, mungkin saya akan memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Jazar Irwansyah, Letda Korps Seni. Saya sebagai Danton Jembatan Yonzipur 4, Kodam 4 Diponegoro pada saat penugasan di Aceh. Mungkin bisa dijelaskan nih Danton, bagaimana sih perasaan Danton saat pertama kali mendapatkan perintah untuk diterjunkan langsung ke lokasi bencana yang mana aksesnya itu kan terputus total ya. Betul. Danton ya? Bagaimana Danton? Jadi untuk perasaan kami ya, jujur saja pada saat itu memang kami merasa bangga. Terutama pada diri saya sendiri karena namanya kepercayaan dari atasan, pasti kita harus menjaga kepercayaan tersebut dengan cara ya bekerja semaksimal mungkin pada saat di medan tugas. Nah mungkin bagi orang awam nih, terutama teman-teman Diponegoro Soldier Talk, bisa dijelaskan apa sih sebenarnya fungsi utama dari Jembatan Beli dalam operasi penanggulangan bencana tersebut? Ya, betul Mbak, untuk Jembatan Beli mungkin saya akan menjelaskan secara singkat bahwa Jembatan Beli itu yang jembatan yang dipasang sementara yang akan dilaksanakan yang pada saat jembatan utama itu dilaksanakan perbaikan ataupun sedang dilaksanakan pemasangan yang berfungsi untuk sebagai mobilisasi kendaraan baik kendaraan maupun ya seperti itu muatan atau untuk mendrop material yang lainnya. Seperti itu. Berarti Jembatan Beli ini merupakan jembatan bongkar pasang. Iya, betul sekali, bongkar pasang. Ada maksimalnya juga yang betul. Lewat. Ya, jadi untuk maksimalnya, jadi Jembatan Beli kan terdapat beberapa tipe. Jadi kalau seperti tipe 11 maksimal dari 10 ton sampai 15 ton. Kemudian untuk tipe 21 itu maksimal 15 sampai 25 ton. Seperti itu. Siap. Nah, mengingat Aceh ini kan memiliki medan yang cukup menantang, ekstrim ya, seperti hutan, gunung. Pasti kan ada tantangan atau kesulitan. Nah, apa sih kesulitan terbesar dalam proses mobilisasi material Jembatan Beli saat di sana? Betul Mbak, jadi yang kami rasakan selama di sana, jadi pada saat memang penanggulangan bencana yang kami rasakan paling susah itu pada saat mobilisasi material. Karena di sana memang dari medan yang cukup curam, kemudian hutan dan perbukitan, kebanyakan di sana itu banyak jalan yang mengalami longsor. Kemudian jembatan-jembatan di sana banyak yang putus sehingga sistem pada saat kami pendropan ke titik lokasi itu hampir sampai 1 minggu baru sampai. Lama juga ya? Lama. Karena sistemnya seperti itu Mbak. Di sana sistem jalan pada saat kita mendrop itu bisa dikatakan sistem buka tutup. Setelah kita buka tutup, kita menurunkan material, kemudian kami menunggu jembatan yang lagi sedang perbaikan. Jadi seperti itu Mbak, seperti misalnya. Setelah jembatan selesai, kita harus menghitung tonase yang akan dibawa. Jadi nggak harus sembarang seperti itu. Makanya jujur pada saat pelaksanaan pekerjaan di sana, memang yang paling lama mobilisasi untuk materialnya. Ya. Karena kan satu jembatan putus, terus harus nunggu jembatan ini perbaikan, baru lewat. Iya, seperti itu. Itu yang bikin lama memakan waktu. Waktu untuk mobilisasinya. Mungkin apakah ada momen ketika prajurit harus bekerja di bawah tekanan cuaca yang ekstrim, terus keterbatasan alat berat? Nah, bagaimana cara mengatasi hal ini? Betul, hal itu terjadi pada kami pada saat pelaksanaan di daerah Aceh, di Aceh Tengah, terutama di daerah Benar Meriah. Memang di sana memang mempunyai medan yang pegunungan, kemudian jam 2 udah berkabut. Kemudian untuk mengatasinya sebenarnya kami melihat dari kesusahan atau kesedihan warga di sana yang awalnya bisa melihat dari bisa jalan di atas jembatan untuk melewatinya, yang kita lihat pada saat kita bekerja orang tua harus turun ke sungai baru bisa melewati, kemudian anak-anak yang untuk melewatinya harus digendong orang tuanya. Jadi hal tersebut yang membuat kita semangat untuk bekerja. Baik Danton,
Nah, di Aceh tersebut kan banyak masyarakat yang terdampak, Danton. Nah, bagaimana sih prajurit Yonzipur itu interaksi dengan masyarakat Aceh saat melihat jembatan tuh yang tadinya putus, kemudian mulai tersambung kembali oleh tangan-tangan para prajurit Yonzipur, Danton? Jadi gini Mbak, kalau untuk pada saat jembatan sampai tersambung kemudian bisa dimanfaatkan sama warga setempat, mungkin rasa capek selama kita mengerjakan itu bisa hilang. Di saat warga setempat mengucapkan terima kasih, bersalaman kepada kami, kemudian melihat anak-anak yang tadinya nggak bisa bermain di sepanjang jalan atau di sepanjang jembatan bisa bermain, berlarian. Kemudian yang tadinya kita lihat orang tua menyeberang dengan sarung terangkat bisa jalan lagi seperti itu membuat kepuasan tersendiri buat kami. Jadi seperti itu. Lelah pun rasanya pun hilang. Iya. Bisa jadi lebih bangga, benar, ya, bisa bangga. membangun Di situ jembatan. Betul-betul yang memang benar-benar kami rasakan yang kepuasan tersendiri yang dari situ di saat jembatan bisa tersambung, bisa dimanfaatkan warga sekitar. Itu kan saya baca-baca tuh ada konsep bongkar pasang atau knockdown. Nah, mungkin jembatan Beli ini sering disebut sebagai Lego raksasa. Betul. Nah, bisa dijelaskan nih Danton, mungkin komponen apa saja yang mungkin paling krusial di jembatan Beli tersebut? Jadi gini Mbak, saya jelaskan. Jadi jembatan Beli itu terdiri dari 4 komponen besar. Yang pertama satu, jembatan itu sendiri. Terus yang kedua, bagian jalan setapak. Kemudian bagian peneguhan. Kemudian sama bagian ujung jembatan. Jadi yang paling krusial itu termasuk jembatan itu sendiri. Karena di jembatan itu sendiri Mbak, terdapat memang material-material yang besar seperti panel, gelagar, kemudian papan lantai, itu yang memang benar-benar jadi penopang atau penyangga dari jembatan tersebut. Mungkin salah satu keunggulan Beli adalah dapat dipasang secara manual ya Danton ya. Betul. Oleh tenaga manusia tanpa kren yang besar, Betul. di lokasi yang terpencil. Nah, yang mana koordinasi antara prajurit itu kan sulit, Izin. Betul. Nah, bagaimana sih cara koordinasi antar prajurit agar tetap setiap panel itu yang beratnya ratusan kilogram, bahkan tontonan ya Danton ya? Betul. Dapat terpasang dengan presisi itu bagaimana, Izin? Jadi semuanya memang harus butuh latihan Mbak kan, semuanya harus butuh latihan. Kebetulan kalau untuk jembatan memang itu latihan dalam satuan kami yang sering kami lakukan secara mungkin triwulan, ya kan. Tapi sebelum kita melaksanakan kegiatan tersebut tentunya kita harus melaksanakan pengorganisasian. Jadi dari satu peleton itu memang udah kita bagi tugas tanggung jawabnya supaya agar para anggota itu mengerti apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan. Contohnya seperti ini Mbak, 8 orang nanti tugasnya untuk pengangkat gelagar, kemudian 6 orang sebagai pengangkat panel, kemudian 2 orang pengangkat topang sisi, kemudian danru untuk mengawasi pemasangan. Jadi seperti itu Mbak. Jadi di saat kita pengorganisasian, mereka atau anggota udah tahu tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Oh, berarti seperti di medan operasi ya, sudah ada tugasnya masing-masing dan tinggal yang sudah diberi tugas amanat langsung dikerjakan. Itu. Siap. Jadi seperti itu. Sangat menarik, Danton. Iya. Siap. Nah, masuk ke pertanyaan berikutnya nih Danton. Bagaimana sih cara menghitung klasifikasi jembatan tersebut? Misalnya, kapan sebuah jembatan tersebut diputuskan, menggunakan konfigurasi single-single, satu lapis panel, double-double, atau bahkan triple-double untuk menahan beban tersebut? Ini Mbak, kalau untuk jembatan, masalah single sama double, kita bisa saya menyebutnya dengan jembatan tipe 11, jembatan tipe 21. Jadi jembatan tipe 11 kapan dipasangnya, jembatan tipe 21 kapan dipasangnya, itu tergantung. Kalau kita di medan yang sebenarnya tinggal kita melihat dari jalan tersebut. Jalan tersebut apakah jalan desa atau jalan provinsi. Apabila itu jalan desa, kita lihat dari mobilisasi kendaraan yang sering melewati. Kalau jalan provinsi tentunya pastikan akan padat. Makanya biasanya kalau di jalur desa kita biasa menggunakan tipe 11 dengan bantangan 10 petak. Kalau misalnya untuk jalur provinsi, kita biasanya menggunakan tipe 21 yang maksimal tonasenya itu lebih besar. Gitu. Berarti disesuaikan ya, Danton. Misalnya di daerah ini menggunakan tipe apa, daerah sini menggunakan tipe apa, seperti itu. Danton. Menariknya jembatan ini dibangun di darat lalu didorong ke seberang sungai, Danton. Nah, bagaimana cara menghitung titik keseimbangan jembatan tersebut agar tidak terjungkal saat proses pendorongan?
Jadi begini Mbak, untuk pendorongan atau pembangunan jembatan beli itu tentunya kita kan menggunakan perhitungan. Siap. Kita menggunakan rumus-rumus, tapi nanti saya akan jelaskan mungkin sedikit supaya semuanya bisa memahami tentang jembatan beli. Siap. Yang disampaikan tadi Mbaknya itu bahwa maksudnya itu beban kontra. Jadi Siap. supaya jembatan pada saat didorong tidak terjungkal, itu menggunakan beban kontra. Untuk beban kontra itu biasanya kita menggunakan perbandingan 2:1. Misalnya begini Mbak, di saat jembatan 3 petak yang keluar dari bibir jembatan, itu kira-kira berapa beban kontra yang digunakan Mbak kalau 2:1? Mungkin 1? 6. Oh, 6. 3 panel kali 2 kan 2:1. Siap. Kita lebih gampangnya menghitung Siap. seperti itu daripada kita menghitung seperti ini Mbak. Kalau untuk dibuku kan berat baut panel berapa, berat panel berapa, kita hitung satu-satu. Tapi kalau kita di medan sebenarnya nggak ada waktu seperti itu, perhitungannya lebih singkat seperti itu. Jadi di saat 4 panel yang melewati bibir sungai atau bibir jembatan, kira-kira berapa Mbak kalau 4? Kalau 4 2 berarti. Berarti 8. Oh, 8. 4 kali 2. 4 kali 2-nya. Iya. Oh, bukan 4 Bukan. duanya. Oh, siap. 4 jembatan yang keluar. Siap. Berarti untuk beban kontra atau untuk pemberatnya kita menggunakan 8 panel. Seperti itu Mbak. Jadi biar sama-sama memahami gitu. Berarti gambarannya seperti Gambarannya itu ya. seperti itu. Siap. Baik, mengingat ini adalah jembatan darurat ya, Danton jembatan Beli tersebut, dan bersifat sementara. Betul. Nah, jembatan Beli ini kan harus dijaga, dirawat nih. Nah, seberapa sering sih baut-baut jembatan itu harus dicek, Danton? Karena kan kita juga sering mendengar nih, Danton, berita Ya. di TikTok, di Betul. TV, di Instagram, banyak platform media yang membahas tentang baut-baut jembatan itu sering Iya, dicuri, iya, Danton. betul. Tentunya kan sangat membahayakan bagi para pengendara yang lewat, begitu. Akibatnya kan kondisi itu tersebut bisa menyebabkan jembatan roboh ya, Danton. Betul sekali. Nah, bagaimana tanggapan Danton tentang hal ini? Jadi pada saat kami di Aceh atau pada saat kami mengerjakan jembatan di Aceh, memang untuk untuk pengecekan kami laksanakan setiap hari Mbak, berkoordinasi dengan warga setempat atau masyarakat setempat. Jadi di saat itu di jembatan terdapat pos. Jadi selain untuk mengecek mengecek dari material jembatan tersebut, kami juga mengecek kendaraan yang akan naik di jembatan tersebut. Siap. Apakah kendaraan tersebut sesuai dengan tonase atau tidak? Apabila tidak sesuai dengan tonase, maka mobil tersebut bisa melewati jalan yang biasa kami bikin. Siap. Ya, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan kepada Diponegoro Soldier Talk ini, ada berapa sih jembatan Beli di Sumatera ini yang sudah dibangun oleh prajurit Yonzipur kemarin? Kami Mbak di sana selama di Aceh kami sekitar 4 bulan lebih. Siap. Jadi kami membangun 3 jembatan. Pertama kami membangun jembatan di Kecamatan Nisam itu tipe 11 dengan bentangan sepanjang 14 petak. Kemudian untuk jembatan yang kedua kami pasang di daerah Bener Meriah tipe 21 dengan bentangan 10 petak. Dan yang ketiga kami buat di Kecamatan Cotgire tipe 21 10 petak juga, seperti itu. Berarti ada 3 jembatan. Betul dan sekali Mbak, ada 3 Siap. jembatan. Mungkin bekerja di lokasi bencana itu kan melihat kesedihan warga di sana secara langsung. Iya. Nah, bagaimana Danton menjaga mental agar tetap fokus pada pekerjaan konstruksi, sementara lingkungan sekitar itu sedang berduka, nangis, kehilangan rumah, dan lain-lain. Bagaimana Danton? Iya, kalau jujur Mbak, kami selama pengerjaan di sana, dari derita atau duka itu yang membuat semangat kami. Siap. Jadi melihat orang warga di sana yang memang benar-benar kekurangan, yang memang benar-benar segala sedih lah pokoknya di sana. Jadi hal itu memang membuat semangat kami. Kami kerja di sana pagi, siang, malam. Iya. Siap. Jadi orang di sana pada saat orang istirahat kami bekerja di sana karena memang benar-benar itu yang membuat semangat kami. Siap. Jadi Iya. tanpa lelah. Iya benar. Karena Tanpa lelah. ngelihat masyarakat Betul. berduka, jadi kita semangat untuk Malah itu yang membangun membuat jembatan semangat tersebut. itu. Siap. Mungkin ada cerita Danton di balik layar atau kejadian yang unik, mungkin tidak terekam kamera saat proses pembangunan jembatan tersebut. Betul Mbak. Jadi di sana memang ada 2 hal yang memang bikin saya saya tersentuh. Yang pertama satu pada saat kami mengerjakan jembatan di Nisam, di Kecamatan Nisam itu jembatan pertama kami. Jadi pada saat itu sampai warga datang membawakan makan siang kami. Siap. Padahal di saat itu kan sedang berduka. Jadi sampai bertanya, Pak, ngapain sih Pak bawa makanan seperti ini? Pak, Bapak kan datang
sebagai tamu di sini. Apa sih salahnya kami layani? Siap. Itu yang membuat memang benar-benar di saat sedih seperti ini masih bisa loh untuk membantu kami. Siap. Itu yang pertama. Terus yang kedua di Aceh Tengah, kami pada saat itu istirahat makan siang pada saat itu. Jadi di saat istirahat makan siang memang ada orang yang nggak dikenal mengendarai motor jalan sekitar jembatan, yang berpikir pada saat itu mungkin ini orang mau nyuri atau nyolong jembatan kan. Ternyata apa yang terjadi Mbak? Sholat di atas jembatan kami, itu yang Tersentuh sekali ya Danton ya. Kami tersentuh dari situnya, yang kejadian dua hal itu yang nggak bisa kami lupakan. Siap. Padahal masih dalam suasana duka, tapi masih bisa membantu. Betul. Siap. Jadi kan TNI semakin semangat ya Danton untuk membantu. Malah kami dianggap tamu di sana yang wajib harus dilayani. Siap. Baik, mungkin ada pesan dari Danton untuk pemuda-pemudi yang ingin mengabdi menjadi prajurit TNI, khususnya kecabangan Zeni ya Danton, yang membangun di tengah kehancuran nih Danton. Apa Danton? Ya. Kalau untuk pesan saya, intinya apalagi di saat bencana atau di saat kita melaksanakan tugas, intinya tetap semangat, Mbak. Siap. Intinya dari semangat itu kita bisa membuahkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Apalagi kita diberi kepercayaan oleh atasan, tolong dijaga kepercayaan itu. Ya. Mungkin ada satu kata yang dapat menggambarkan semangat Yon Zipur 4 tanpa kawan dia dalam membantu rakyat, Danton. Ya itu betul sekali Mbak, sesuai dengan semboyan saya atau semboyan Yon Zipur 4. Yon Zipur 4 tanpa kawan dia. Tanpa kawan dia artinya pantang gagal dalam tugas. Nah, kami juga di sana mempunyai semboyan Mbak. Jadi semboyan kami selama bekerja di sana, Yon Zipur 4 datang, dari derita menjadi tawa. Seperti itu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Danton telah berkenan hadir dalam perbincangan Diponegoro Soldier Talk ini, Danton. Terima kasih atas menyampaikan informasi tentang Jembatan Beli yang tadinya Sobat Diponegoro tidak tahu tentang Jembatan Beli, Danton. Akhirnya tahu apa itu Jembatan Beli, manfaat Jembatan Beli, dan fungsi Jembatan Beli itu sendiri, Danton. Sobat Diponegoro, demikianlah akhir perbincangan kali ini bersama narasumber yang luar biasa, Letda CZI Jasar Irwansyah. Sampai jumpa lagi dalam Diponegoro Soldier Talk berikutnya. Diponegoro.